Saya pribadi terus terang ya, merindukan suara murni mahasiswa dalam setiap masalah-masalah sosial politik. Sudah banyak sekali saya kira peran politik mahasiswa yang digantikan oleh aktor-aktor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita akan ke Solo lagi, karena banyak yang bisa dikupas di Solo sana setelah Gibran Rakabuming Raka dicalonkan sebagai calon wali kota Solo, mengikuti jejak ayahnya tentunya ya. Dan ini ada kelompok mahasiswa yang menolak Gibran. Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, aksi Kamisan mahasiswa Solo tolak politik dinasti. Wah, luar biasa ya. Solo, CNN Indonesia, kita bacakan ya. Rekomendasi PDIP yang diserahkan kepada menantu Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah, menuai kritik dari kalangan mahasiswa di kota tersebut. Luar biasa ya, Gibran dikatakan sebagai menantu. Benar nanti dilihat bahwa menantu ya. Mereka memandang dipilihnya Gibran sebagai bakal calon wali kota Solo itu sebagai ancaman bagi demokrasi karena diduga memicu terbentuknya dinasti politik. Isu dinasti politik ini menjadi tema aksi Kamisan ke-73 yang digelar di Lingkar Gladak, Solo, Jawa Tengah, Kamis 23 Juli. Di samping minim rekam jejak di kancah politik, mereka memandang status Gibran sebagai putra sulung Jokowi pun menjadi persoalan tersendiri. Nah ini benar ya. Tadi menantu atau mantu, jangan-jangan dalam benaknya editor mikirnya Bobi Nasution, tiba-tiba tertulis menantu ya. Ini jelas menjadi ancaman bagi demokrasi. Tidak hanya di Solo tapi secara nasional juga, kata salah satu aktivis Kamisan Laras usai aksi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa itu. 50 mahasiswa saja ya. Ya nggak tahu, nanti kita hargai saja, kita lihat. Mereka menduga rekomendasi dari DPP PDIP untuk Gibran tak lepas dari campur tangan kekuasaan. Ini campur tangan sih tidak menurut saya ya. Tapi dari kode kekuasaan iya ya. Ya sederhana saja, kalau Gibran bukannya putra Presiden Jokowi dengan usia yang masih 32 tahun, baru masuk partai politik, minim pengalaman, ya wajar saja kalau kemudian orang meragukan, mempertanyakan ya. Dan saya kira sah-sah saja kalau orang kemudian mempertanyakan ya, karena tidak ada record, tidak ada rekam jejak ya, ada calon yang lebih baik ya. Apalagi sehari sebelum diumumkan, Presiden Jokowi memanggil pesaing Gibran dalam perebutan rekomendasi dari PDIP, Ahmad Purnomo. Ya nanti ada di thumbnail kita ya, karena kita sudah angkat. Konon Ahmad Purnomo ditawari jabatan tapi katanya gak mau dia ya. Bisa dilihat lagi di video sebelumnya. Era reformasi, lanjut Laras, seharusnya memberi kesempatan yang setara bagi semua orang untuk terjun di kancah politik. Politik dinasti bakal membuat bibit-bibit politisi potensial menjadi layu. Ya benar juga ya, karena kita tahu bahwa yang namanya anak-anak pembesar mudah sekali dia berpolitik ya dibandingkan orang biasa. Sebagai contoh AHY misalnya, Agus Harimurti Yudhoyono, berhenti sebagai tentara TNI Angkatan Darat, langsung maju sebagai calon gubernur DKI. Hari ini berhenti, besok dicalonkan. Kalah, malah digadang-gadang menjadi calon menteri dengan pengalaman yang masih minim. Cukup 1 tahun saja menjadi anggota Partai Demokrat ya. Oh setelah itu sebelumnya
Setelah kalah kemudian menjadi pasusnya Demokrat untuk memenangkan pemilu. Semacam pokoknya komando atau pasukan khusus atau Bapilunya waktu itu. Lalu gagal total sesungguhnya Demokrat. Tapi siapa yang berani membantah, ya kan? Akhirnya ketika SBY step down, Agus Harimurti Yudhoyono yang menggantikan. Sama juga dengan Puan Maharani ya. Kita tahu dari awal moncer terus. Sebenarnya Puan Maharani mengincar jabatan DPR itu 5 tahun yang lalu. Tapi pada waktu itu sialnya tiba-tiba Undang-Undang MD3-nya berubah. Tidak lagi otomatis kursi terbanyak, tetapi dengan pemilihan. Akibatnya koalisi Indonesia Hebat yang digawangi PDIP dikalahkan koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Gerindra. Ya. Itu cerita 5 tahun yang lalu. Nah, sekarang tahun 2019 kemarin menjadi ketua DPR karena kursi terbanyak. Sebelumnya magang dulu sebagai Menko Sumber Daya Manusia, pembangunan sumber daya manusia ya. Entah apa yang dibangun kita juga nggak tahu, tapi yang jelas itu terjadi ya. Kemudian juga banyak pembesar-pembesar lainnya. Keponakan Prabowo juga dicalonkan ya di Pilkada Tangerang Selatan, bahkan cucu SBY atau masih keponakannya mau dicalonkan di Pilkada Pacitan, tempat SBY. Ya, fenomena ini akan memicu, saya kira, pembesar-pembesar partai lainnya, orang-orang besar lainnya untuk mencalonkan putra-putri mereka, keponakan-keponakan mereka, cucu-cucu mereka ya. Ya, tapi politik dinasti memang tidak terhindarkan lagi. Indonesia sendiri ada dinasti Soekarno ya. Kita tahu bahwa putra-putri Bung Karno juga terjun dalam politik. Hanya memang mereka berbeda haluan. Jadi Megawati di mana, Rahmawati di mana, Guruh di mana dulunya ya. Guruh sama Megawati ya memang di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belum lagi ada anaknya Guntur Soekarno, Putih Soekarno dan lain sebagainya. Jadi ada juga dinasti. Di klan Prabowo juga ada ya, walaupun tidak menjabat di DPR, misalnya Hasim Joyo Hadikusumo justru backbone-nya Partai Gerindra. Lalu anaknya Hasim juga ada. Ya, jadi memang sebenarnya dinasti itu ya biasa terjadi ya. Apalagi banyak partai yang gagal berkompetisi karena terjegal aturan angka ambang batas dalam pemilu. Akhirnya hanya mereka yang punya hubungan dengan kekuasaan dan pemodal yang bisa berpolitik. Sangat tidak mungkin menandingi Gibran. Purnomo yang sudah mendapat dukungan dari akar rumput PDIP Solo saja harus kalah dengan relasi kuasa katanya. Purnomo sendiri oleh DPC PDIP Surakarta telah didaulat menjadi penasihat tim pemenangan Gibran Rakabuming Teguh Prakosa dalam Pilkada Kota Solo. Kurang berani juga rupanya Purnomo ya. Tadi katanya mau bisnis saja, mau dagang saja, rupanya begitu diangkat ya mau juga. Ya banyak orang yang nggak berani melawan juga ya. Atau patuh kepada partai dalam perspektif yang positifnya ya. Di sisi lain, para peserta Kamisan Solo pun mencoba menggugah pola pikir masyarakat yang diduga masih terjebak dengan pola pikir feodal. Sehingga memandang pencalonan Gibran sebagai hal yang lumrah. Langkah konkretnya, jelas kita mengkampanyekan kesadaran politik di masyarakat. Tidak harus terjun langsung, minimal rakyat sipil harus paham dengan politik tanah air, kata Laras. Aksi Kamisan sendiri merupakan agenda rutin setiap Kamis sore yang diikuti sejumlah aktivis mahasiswa Solo. Umumnya, aksi tersebut mengangkat isu-isu lokal yang kurang mendapat perhatian publik. Laras menjelaskan, tema politik dinasti dipilih untuk aksi kali ini karena mereka menilai pencalonan Gibran akan menjadi masalah ke depan. Ya memang kalau soal politik lokal yang kurang diperhatikan itu memang itu fenomena Indonesia. Saya pernah di Amerika Serikat, Sobat Era, setahun ya, ngambil LLM program pada waktu itu dapat Fulbright. Ketika kami tinggal, karena saya bawa keluarga, kami tinggal di Notre Dame. Notre Dame itu sebenarnya kota seperti Depok. Jadi ada Universitas Indonesia, lalu Depok berkembang kan begitu. Nah ini Notre Dame itu ada The University of Notre Dame, Amerika Serikat, lalu kemudian kota Notre Dame-nya sendiri kemudian jadi berkembang. Padahal kota yang berhimpitnya South Bend, tapi South Bend juga nggak banyak juga penduduknya.
dengan penduduk yang tidak banyak, politik lokalnya hidup. Jadi memang warga itu sangat memperhatikan perkembangan di lokal. Berita-berita kriminal di lokal misalnya menjadi concern sehari-hari. Politik nasionalnya malah tidak terlalu diperhatikan karena politik lokal itu sangat terkait dengan hajat hidup mereka sehari-hari. Soal keamanan, soal kenyamanan dan lain sebagainya. Kalau kita kan enggak. Kita walaupun orang daerah yang diperhatikan politik nasional itu akibat kenapa? Akibat hegemoni program-program televisi nasional yang lebih mengedepankan persoalan-persoalan tingkat nasional. Padahal persoalan tingkat nasional kadang-kadang belum tentu langsung bisa terkait dengan hajat hidup orang banyak di level lokal ya. Tapi itu yang terjadi. Sebelumnya pada pengumuman gelombang kedua, DPP PDIP salah satunya memutuskan mengusung putra sulung Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, untuk maju dalam Pilkada Kota Solo sebagai bakal calon wali kota. Ya sebenarnya kalau dia jadi bakal calon wakil wali kota, justru orang barangkali tidak menganggap terlalu bermasalah karena ada proses regenerasi. Ahmad Purnomo jadi calon wali kota, Gibran wakil wali kota. Tapi ya anak presiden yang mana mau dijadikan wakil ya. Biasanya yang dijadikan wakil itu vote getter. Nah, vote getter itu biasanya para artis ya yang dijadikan wakil untuk mengerek suara ya. Dalam pilwakot nanti, Gibran yang dipasangkan dengan anggota DPRD Solo Teguh Prakosa diduga akan bersaing melawan kotak kosong. Wah, tetap kotak kosong ya. Padahal kemarin kan kita sudah tulis Bagio Suparjo, satu tukang jahit, satu ketua RW. Rupanya nggak dihitung oleh CNN Indonesia ya. Ya, itu Sobat RH sekalian ya. Jadi memang harus ada suara-suara kritis. Tentu kita tidak bisa melarang Gibran ya untuk dicalonkan atau untuk mencalonkan diri ya. Karena dia juga warga negara biasa, warga negara Indonesia yang memiliki haknya sendiri. Usianya sudah cukup ya, karena kan minimal 25 tahun. Dia udah 32 tahun cukup. Lalu kemudian pengalaman relatif, karena banyak juga di daerah lain orang tidak punya pengalaman, yang penting uangnya banyak, terkenal, jadi juga. Kansnya besar, ya bahkan sangat besar, lebih dari 50% karena didukung oleh PDIP dan tentu karena dia putra presiden. Jadi semua syarat atau kondisi untuk menang itu hampir terpenuhi semua. Nah hanya memang yang diharapkan dari fenomena ini sesungguhnya kan politik yang mencerdaskan. Politik yang memberikan contoh bahwa kalau Anda mau menjabat pada jabatan-jabatan tertentu, Anda harus bekerja keras. Anda harus meniti karir dari bawah. Dari anggota biasa dulu naik ke level berikutnya sampai kemudian Anda layak dicalonkan. Nah itu tidak terjadi kepada Gibran dan Bobi Nasution. Ketika mereka berkehendak maju sebagai calon wali kota, saat itulah mereka mendaftar sebagai anggota partai PDIP. Jadi pengalamannya sebagai anggota PDIP mungkin kurang dari 1 tahun ya baru ya secara resmi. Demikian juga Bobi Nasution. Harusnya kan yang dihargai adalah kader-kader yang selama ini sudah berjuang. Ya seperti misalnya FX Rudi dan Ahmad Purnomo sebagai wali kota dan wakil wali kota kan pasti berjuang juga untuk kemenangan PDIP baik dalam pilpres maupun dalam pemilihan legislatif. Jadi ada jasanya. Karena itu timbal balinya harusnya dicalonkan, harusnya. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu tidak salah dan saya pribadi terus terang ya merindukan suara murni mahasiswa dalam setiap masalah-masalah sosial politik. Sudah banyak sekali saya kira peran politik mahasiswa yang digantikan oleh aktor-aktor lain. Padahal aktor-aktor lain barangkali aktor yang memiliki kepentingan atau aktor lawas. Saya pun misalnya menjalankan peran kritik ini misalnya usia sudah 50 years, setengah abad ya. Ambisi politik insya Allah nggak ada ya. Hanya ingin melihat bahwa negara ini makin baik itu saja ya. Kalaupun kemudian selalu melancarkan kritik ya karena kebetulan medianya ada yaitu YouTube. Kalau dulu untuk melancarkan kritik atau menyampaikan kritik harus tunggu dulu undangan televisi atau bikin statement tertulis yang sekarang
sudah tidak lagi tren ya. Sekarang orang kan trennya audio visual. Kalau cuma tulisan, malas orang bacanya. Kalau nunggu undangan televisi, lama. Bisa jadi seminggu kita tidak mengeluarkan statement apa-apa. Jadi mudah-mudahan suara mahasiswa di daerah lain juga ikut bangkit kembali. Karena kita harus sama-sama mengawal. Jangan sampai negara ini menjadi wrong direction. Kita membuat instrumen pilkada, instrumen pileg, instrumen pilpres, maksudnya agar negara ini makin demokratis. Tapi ternyata bukannya makin demokratis, yang muncul adalah politik dinasti. Nanti kita akan bahas ya soal politik dinasti tersebut. Tetapi intinya saya sangat setuju sekali dengan kritik mahasiswa Solo tersebut. Dan ini juga menjadi warning bagi Gibran ya, agar mampu membuktikan bahwa dia bukanlah calon boneka misalnya. Bagi PDIP, bahwa PDIP tidak salah pilih orang. Bagi Presiden Jokowi, bahwa memang menjabat sebagai presiden itu memiliki segalanya dan mampu menempatkan orang-orang bahkan putra-putrinya ke dalam jabatan-jabatan publik, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih. Tapi harus membawa kesadaran, pembangunan sistem politik jangan dilupakan. Regenerasi partai politik jangan dilupakan. Agar kemudian kita bisa membangun bangsa ini dengan sebuah sistem kaderisasi yang baik. Bukan sistem kaderisasi lompat sana, lompat sini, backing sana, backing sini, bayar sana, bayar sini misalnya. Saya agak miris ketika misalnya ada partai yang mengatakan kami menunggu pendaftaran. Loh, menjadi kepala daerah kok mendaftar ke partai-partai politik itu bagaimana? Harusnya partai politik melakukan talent scouting. Dia itu melihat mana kader dia yang bisa dicalonkan. Ada proses inisiasi. Ada proses ideologisasi, bukan menunggu daftar orang, lalu kemudian orang tersebut harus membayar dan membiayai mahar politik dan lain sebagainya, termasuk biaya kampanye dan seluruhnya. Jadi tidak heran kalau mereka terpilih, ya mereka akhirnya terjebak dan terjerembab dalam kubangan korupsi. Karena pendapatan sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, bupati, wali kota yang resmi itu tidak banyak, sobat era sekalian. Jadi kalau kita masih bermasalah dengan finansial, belum menjadi sultan-sultan atau raja-raja ya, dalam tanda kutip, jangan berharap kita mau ikut dalam kontestasi pilkada yang dimana uang merupakan jawaban dari semuanya. Popularitas saja tidak cukup, kepandaian saja tidak cukup, ideologi saja tidak cukup. Ya sobat RH sekalian, itu saja Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, di Uber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.